Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Friska Febrianti. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya. Jadi di sini saya memilih bisnis bakery. Bisnis bakery sebenarnya bukanlah bisnis baru lagi di dunia perbisnisan. Namun prospek yang ditawarkan cukup bagus. Bisnis bakery juga banyak memberikan keuntungan. Kita bisa melihat saat ini sangat banyak usaha bakery di mana-mana, dengan berbagai macam nama produk dan jenis produk yang dijual. Yang membedakan dari usaha tersebut hanyalah kualitas dari masing-masing produk yang latar belakang usahanya bakery. Tujuan usaha saya yaitu memperoleh keuntungan, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha bisnis, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, memudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Keunggulan atau keunikan dari produk saya yaitu yang pertama, modal awal terbilang kecil karena untuk membuat roti atau kue ulang tahun tidak memerlukan banyak pengeluaran. Yang kedua, membuat kue itu mudah. Jika kita tidak bisa membuat kue atau merasa tidak berbakat dalam bidang tersebut, kita bisa belajar terlebih dahulu. Yang ketiga, pangsa pasar terbilang cukup besar karena kebiasaan ngemil sudah sangat umum di dalam masyarakat. Kebiasaan inilah yang memberi keuntungan bagi kita. Selanjutnya, risiko kecil, khususnya untuk kue kering. Apabila belum habis terjual, kue tidak rusak dan bisa dinikmati bersama keluarga. Ini membuat risiko yang harus ditanggung tidak besar, tetapi kita perlu membuat perhitungan agar kue yang terbuang tidak terlalu banyak. Keunikan selanjutnya, rasa dari kue kemungkinan disukai banyak anak muda, karena anak muda cenderung suka makanan seperti itu. Jadi, saya mempunyai manajemen produksi seperti ini, yaitu nama produk saya ada berbagai macam. Pertama, kue ulang tahun, brownies coklat, roti rasa abon, roti coklat nomor nunda lapar, croissant, dan donat FF. Adapun uraian mengenai kegiatan persiapan bahan baku dan perkiraan biaya menjadi produk jadi yang siap untuk dijual adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk kue ulang tahun. Di sini bahan dan peralatan yaitu listrik, air, gas, tepung, telur, pewarna kue, mentega, gula pasir, dan biaya tenaga kerja. Yang selanjutnya produk brownies coklat. Bahan dan peralatan listrik, gas, air, tepung terigu, telur, coklat bubuk, coklat balok, gula putih halus, mentega, baking powder, SP. Kemudian produk roti rasa abon. Bahan dan peralatan listrik, gas, air, tepung komachi, telur, tepung segitiga biru, gula pasir, margarin, garam, dan susu cair. Selanjutnya produk roti coklat nomor nunda lapar. Bahan dan peralatan listrik, air, gas, tepung terigu, gula pasir, ragi, ovalet, garam, mentega tawar, telur, susu plain, coklat Nutella, dan mentega. Kemudian produk croissant. Bahan dan peralatan listrik, gas, air, tepung terigu 1 karung, ragi, garam, gula pasir, mentega, telur, dan susu cair. Kemudian produk donat FF. Bahan dan peralatan listrik, air, gas, tepung terigu, gula pasir, ragi, telur, butter, dan garam. Kemudian kita masuk ke bagian manajemen keuangan. Jadi pendapatan itu sekitar 465.000 dikali dengan produk yang terjual sekitar 550 unit. Jadi semuanya jadi 25.575.50 rupiah. Dan laba bersihnya sekitar
100 juta, 100 juta lebih. Kemudian kita masuk ke bagian manajemen pemasaran. Melihat lokasi jualan, minat konsumen, dan proses pembuatan produk, maka saya menetapkan setiap jenis produk saya bedakan harganya karena bahan pembuatan dan alat yang digunakan juga berbeda-beda. Jadi kue ulang tahun saya hargakan 300.000, brownies coklat seharga 100.000, roti rasa abon seharga 15.000, roti coklat lumer nunda lapar seharga 17.000, croissant seharga 25.000, dan donat FF seharga 8.000. Lihat dari keadaan zaman sekarang, berjualan sudah sangat mudah, terutama untuk memberitahukan kepada lebih banyak konsumen tentang produk yang akan dijual. Promosi bisa dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Bahkan bisa membuat akun khusus untuk bisnis yang sedang dijalankan. Dengan adanya akun media sosial untuk bisnis sendiri, maka bisa dengan mudah memberikan pengumuman terkait produk-produk yang akan dijual, terutama jika akan diberikan diskon pada konsumen. Jika hal seperti di atas sudah dilakukan, maka selanjutnya adalah mencari cara untuk menarik minat konsumen. Cara yang akan saya lakukan adalah, jika konsumen membeli setiap salah satu produk lebih dari 5 pieces, maka akan saya berikan potongan seharga 5.000. Namun, khusus untuk produk kue ulang tahun dan brownies coklat, konsumen membeli lebih dari 3 pieces, baru akan diberikan potongan harga 5.000. Selain dengan cara tersebut untuk menarik minat pelanggan, saya juga akan memperbolehkan konsumen untuk merequest hiasan atau motif dan topping sesuai keinginan mereka. Setelah melakukan hal ini, maka akan ada evaluasi pada 1 tahun ke depan terkait penghasilan yang didapat dan cara penjualan yang tepat, agar jika ditemukan masalah maka bisa segera diatasi atau diperbaiki bagian yang kurang. Bagian manajemen risiko. Yang pertama, bagian aspek produk. Risiko yang mungkin akan terjadi adalah produk pesaing saya kemungkinan cukup berkualitas. Dia memiliki hiasan yang cantik pada setiap cake-nya dan rasa yang enak. Risiko kedua, karena produk saya adalah roti, maka kemungkinan risiko yang didapat adalah roti berjamur dan kerusakan kemasan. Cara saya mengatasi risiko tersebut, strategi saya dalam menghadapi pesaing saya yaitu dengan memberi nilai tambah pada produk saya. Tidak hanya tampilan pada roti dan cake-nya saja yang cantik, tetapi juga memberi tampilan yang unik dan rasa yang lebih enak. Cara mengatasi yang kedua, untuk menangani risiko kedua, maka yang akan saya lakukan adalah memeriksa tempat penyimpanan roti yang akan dijual dan tempat penyimpanan stok roti. Jika ditemukan kerusakan, maka akan dilakukan perbaikan dan pengecekan ini dilakukan selama 1 bulan sekali. Aspek yang kedua yaitu harga. Risiko yang mungkin akan terjadi, pesaing saya memberikan harga 400.000 untuk kue ulang tahun. Untuk cara saya mengatasi pesaing saya yaitu, saya akan memberikan harga 300 sesuai dengan pesanan konsumen tentunya. Kemudian aspek yang ketiga yaitu lokasi. Risiko yang mungkin akan terjadi, lokasi yang saya pilih adalah di rumah saya sendiri. Risikonya yang mungkin terjadi adalah karena tempat produksi juga di dalam rumah, maka aktivitas pembuatan sedikit terhambat karena di rumah masih banyak aktivitas lainnya yang perlu dilakukan. Begitupun dengan lokasi penjualan yang juga dibuka di kampung halaman. Kemungkinan akan sedikit orang yang tahu dan hanya orang sekitar kampung yang tahu. Cara saya mengatasi hal tersebut, saya akan membuka usaha saya di kampung halaman saya karena mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar dan meringankan pengeluaran konsumen tanpa harus jauh-jauh pergi ke pasar hanya untuk membeli kue ulang tahun. Lokasi produksi juga akan diusahakan secepatnya diganti dengan tempat sendiri. Dan agar banyak orang yang mengetahui tentang bisnis dan produk yang saya buat ini, maka akan dilakukan promosi di media sosial yang saya punya. Aspek yang keempat yaitu promosi. Hal yang mungkin akan terjadi, pesaing saya mempromosikan produknya dengan cara membagikan brosur dan papan iklan atau spanduk. Cara saya mengatasi hal ini,
Saya akan mempromosikan produk saya tidak hanya membagikan brosur dan membuat spanduk, tetapi juga mempromosikan melalui media sosial, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Aspek yang kelima yaitu sumber daya manusia atau people. Jadi risiko yang mungkin saja akan terjadi yaitu konsumen yang datang ke tempat pesaing saya mungkin akan lebih banyak karena lokasinya berada di pasar. Cara saya mengatasi hal ini, saya akan berusaha menarik hati konsumen saya dengan cara tak berhenti mempromosikan produk saya dan memberikan kualitas yang terbaik dan diskon, sehingga konsumen tak perlu pergi jauh-jauh untuk membeli kue dan tak jera untuk berlangganan. Risiko yang kedua yaitu konsumen dengan karakter yang kurang baik dalam merespon. Hal yang akan saya lakukan adalah berusaha dengan sabar untuk menghadapi konsumen seperti itu dan memberikan pengertian baik padanya. Aspek yang selanjutnya yaitu proses. Risiko yang mungkin terjadi, proses pembuatan produk pesaing saya kemungkinan sudah menggunakan alat-alat yang canggih sehingga mempermudah produknya siap dalam waktu yang singkat. Cara saya mengatasi hal ini, saya juga tentunya menggunakan mesin dan peralatan yang canggih pula agar target produk terpenuhi. Aspek yang terakhir yaitu packing atau kemasan. Risiko yang mungkin terjadi, kemasan dari pesaing saya mungkin hanya akan menggunakan kemasan plastik atau transparan. Cara saya mengatasi hal ini, saya akan membuat kemasan yang menarik dan sesuai dengan bentuk cake, bolu, dan segala jenis kue yang akan saya jual. Selanjutnya kita masuk ke bagian metode pelaksanaan. Jadi yang pertama yaitu alur kegiatan. Dalam alur kegiatan ini, yang pertama ada supplier. Supplier saya berasal dari partner yang menjual peralatan untuk membuat roti dan bahan-bahan pembuat roti di pasar Bengkayang. Kemudian proses produksi. Pertama, berawal dari pembelian bahan seperti tepung, gula, minyak, dan lain-lain. Semua barang yang masuk ke gudang. Bagian produksi yang mengambil barang ke gudang. Hasil produksi yang berupa pesanan pelanggan rutin langsung dicatat penjualannya. Pelangganan yang tidak rutin membeli di toko roti. Barang konsinyasi atau titipan dicatat di toko roti. Yang terakhir, distribusi lebih besar dari usaha roti melalui agen-agen. Jadi hasil yang saya dapat dari break even point yaitu 5 juta dibagi 465.000 dikurang 485.000. Beb dalam 5 juta dibagi 1 dikurang 465.000 dikurang 485.000. Jadi sekian penjelasan saya tentang proposal bisnis yang akan saya jalankan. Semoga hal ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih untuk pengertian semuanya.